yang saya ingin titip pesan aja sebetulnya kepada semua teman-teman yang aktif di dunia perburuhan atau ketenagakerjaan, jangan terhipnotis oleh isu-isu yang terkait dengan Pilpres. Padahal kita sekarang sedang menghadapi satu masalah ekonomi yang luar biasa, khususnya bagi kaum buruh. Jadi jangan mau sekedar untuk katakanlah semacam kompetisi dalam Pilpres, kemudian kalian lapar, kalian tidak mendapat upah yang layak, ya, kalian begitu saja dipaksa menerima undang-undang Omnibus Law. Nah itu jadi itu pesan yang perlu saya sampaikan, karena boleh jadi ini memang dipakai seperti itu. Nah, udahlah, dengan adanya isu-isu yang sedang rame ini Pilpres dan sebagainya, maka buruh akan ikut-ikutan dan terhipnotis gitu. Nah ini kita kalau begitu kita ketipu artinya. Nah, karena itu saya tetap berpegangan bahwa ada masalah-masalah yang belum selesai dan masih terus kita perjuangkan bagi kaum buruh, dan sekarang juga sudah mulai banyak yang memberlakukan di berbagai perusahaan dengan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, sehingga PHK mudah, upah naik atau hampir tidak naik begitu kan, dan perjanjian kerja bersama yang lebih rendah dari standar sebelumnya itu sekarang sedang berjalan nih. Bahkan yang lebih tragis, ada yang masih berlaku tapi karena undang-undang ini dianggap sudah berlaku, maka mereka langsung menggunakan yang undang-undang. Nah ini semua dirasakan oleh kaum pekerja. Jadi saya pesan jangan terpengaruh, terhipnotis oleh keramaian, hiruk pikuk, gegap gempita presiden, pilihan presiden atau wakil presiden, dan kita tetap fokus bahwa perjuangan kita adalah perjuangan untuk memastikan peningkatan kesejahteraan kaum kecil, orang kecil, dalam hal ini kaum buruh. Dan sebetulnya sejatinya politik yang harus diemban oleh para calon presiden, tentunya juga presiden yang sekarang, kabinet yang sekarang, adalah memastikan kesejahteraan itu dirasakan sekarang juga. Gak usah lagi kita nunggu-nunggu. Jadi itulah pesan saya, tetap fokus pada perjuangan peningkatan kesejahteraan kita yang sekarang sedang diintip dan akan dihajar habis-habisan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah yang sudah berlaku ini, yang sudah diberlakukan ini. Walaupun MK sudah menyatakan itu tidak boleh dilakukan. Kira-kira begitulah. Jadi memang kaum buruh di Indonesia juga harus kita cerdaskan juga, Bung Jumur, ya. Persoalannya kan kalau kita baca di medsos tuh, ya kan, ibarat kata singgung-singgung masalah presiden terkait masalah presiden kardus lah, misalnya gitu kan. Nah, pemilu yang akan datang ini kan udah ditetapkan kalau kotak suaranya itu kan dari kardus yang digembok. Ya berarti siapapun hasilnya nanti pemilu yang akan datang itu, ya jangan marah kalau dibilangin presiden kardus juga gitu loh. Soalnya kan ya bagaimana kita bisa melegitimasi sesuatu yang menurut kita itu tidak sesuai dengan akal sehat kita. Jadi buruh intinya jangan sampai terpengaruh oleh suasana hiruk pikuk copres-capres ya dan pemilu yang akan datang. Toh juga kalau masih menetapkan parliamentary threshold 20% atau presidensial threshold 20%, ya itu juga pemilu oligarki, kawan. Jadi saya sepakatlah dengan statement Bung Jumur bahwa kita tetap fokus terhadap agenda-agenda internal organisasi kita, aliansi kita, yaitu tetap fokus minta undang-undang Omnibus Law itu segera dicabut. Karena akibat undang-undang Omnibus Law ini sudah banyak yang memakan korban. Ini seperti kawan-kawan yang lagi mau kerja nih di PT Mabuchi, terus ada teman-teman Aqua juga ya kemarin, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditambahkan lagi, Bung? Silakan. Ya, saya rasa secara prinsip seperti itu. Dan kalau terkait dengan politik tadi, ide-ide tentang lebih banyak alternatif lebih bagus ya dengan tadi PT 0%. Ya kalau saya pribadi dan saya rasa teman-teman semua pada umumnya ya berharap bahwa semakin banyak calon yang bisa digadang-gadang, semakin bagus pilihannya. Jangan dibatas-batasi, itu sih oke-oke aja lah. Tapi secara prinsip untuk tema kita hari ini adalah memastikan jangan terhipnotis. Jangan terhipnotis. Oke, siap. Oleh situasi copres-capres. Terima kasih Bung Daeng.
apa yang tadi sudah disampaikan Bung Jumur, nggak jauh beda ya situasi dan kondisi apa ya masyarakat khususnya kaum buruh dengan hadirnya undang-undang Omnibus Law, dan hari ini kawan-kawan di tingkat daerah itu lagi hiruk pikuk dengan nasibnya soal upah yang setiap akhir tahun mereka harus berjibaku tentang upah. 3 tahun udah kita tidak naik gaji. 3 tahun tidak naik gaji, tapi hampir setiap tahun kawan-kawan SPSB itu berjibaku tentang bagaimana upah buruh itu harus naik supaya kesejahteraannya terpenuhi kan gitu. Ini hari ini juga sama gitu. Padahal situasi hari ini selain berjibaku dengan kenaikan upah yang hari ini konon katanya mereka sudah survei dan segala macam, tapi juga terhalang dengan undang-undang yang tadi saya sampaikan gitu, dengan PP 36 kan gitu. Inilah sebenarnya hari ini yang menjadi momok menakutkan bagi kaum buruh khususnya yang padat karya ya. Padat karya itu di sana rata-rata mereka adalah outsourcing dan yang lain-lain. Mereka ketakutan apakah saya masih diperpanjang atau tidak. Kan itu. Inilah sebenarnya sulit. Selain itu dibarengin dengan tahun politik. Ya. Maka harapan saya kawan-kawan tetap fokus memperjuangkan tentang nasib, tentang sejengkal perut nasib buruh. Jangan melihat hari ini soal siapa yang harus didukung, siapa yang harus menang. Situasinya tetap sama, mau mendukung siapapun. Hari ini sama aja nasib kaum buruh. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang harus berjuang. Tapi harapan saya kepada kawan-kawan harus lebih jeli dalam memutuskan, dalam bersikap dan yang lain-lain. Karena apa? Nasib kita adalah ditentukan di tangan kita sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain. Maka fokuslah dalam perjuangan kesejahteraan, khususnya upah di tahun ini. Ada apa? Upah 3 tahun tidak naik, berarti ada hal yang menghalangi dan ada kekuasaan yang memang harus sama-sama kita lalui. Maka ayo kita bareng-bareng kita tentukan apa yang harus kita lakukan bersama untuk menjawab semua, supaya tidak hari ini kita tidak juga bertanya-tanya apa sih harus berjuang, berkali-kali kita turun ke jalan ya berkali-kali kita long march dan segala macam, tapi nyatanya hari ini belum ada hasil kan gitu. Berarti ada yang salah di mana kan gitu, akarnya yang harus kita sumbernya di mana. Maka hari ini mari kita sama-sama kita tentukan, kita harus fokus dalam perjuangan. Maka hari ini kita berkumpul untuk menentukan. Semua di daerah, semua merasa ketakutan, menjadi momok, masih bisa bekerja atau tidak kan gitu. Selain itu juga kawan-kawan dihantuin dengan tenaga kerja asing yang masuk dengan persyaratan bahasa sudah hilang kan gitu. Inilah menjadi momok bagi kita semua. Disinilah sebenarnya hari ini kita sama-sama nanti kita tentukan kapan kita akan turun ke jalan untuk mencari solusi di mana akar persoalan yang harus kita putuskan bersama. Saya rasa itu aja. Ya. Jadi ibarat kata Aliansi Aksi Serikat Buruh kan tetap akan turun aksi lagi. Oh iya. Seperti biasa pemirsa, jadi Aliansi Serikat Buruh ini tetap akan turun aksi. Cuma nanti kita intens dulu untuk mengkaji lagi kapan waktu yang tepat untuk kita laksanakan aksi. Jadi ya sekarang kebetulan ini ada Pak Sekjen KSPSI, Ketua Umum SPLN juga. Gimana Bung? Menurut Bung Arif terkait masalah nasib buruh saat ini? Kapan aksi? Ya kan. Terus kira-kira kapan? Kira-kira waktu yang tepat, ibarat kata kita turun aksi, itu hilalnya itu udah kelihatan ya apa belum nih?
Ya kan, biar para pemirsa logika rakyat dan kaum buruh, anggota kita ini bisa menyaksikan. Tapi tentunya harus ada alasan logis, latar belakang yang jelas. Kenapa kita tetap turun aksi ini, ya kan? Menentang undang-undang Omnibus Law, kebijakan Jokowi, dosa Jokowi itu. Masalah undang-undang Omnibus Law, dosa besar Jokowi dan DPR RI kepada rakyat Indonesia. Itu adalah undang-undang Omnibus Law. Nah, silakan Mas Arief. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita Aliansi Aksi Juta Buruh telah melakukan rapat ya pada hari ini. Bulan-bulan ini adalah bulan-bulan penentuan upah. Ya. Sementara pemerintah berpegang pada PP 36. Ya, dan ada beberapa hal yang sebetulnya harus kita pertanyakan. Memang Aliansi Juta Buruh ini saat ini kita rencananya akan mengadakan aksi kembali. Hanya aksi hari ini difokuskan kepada tentang penentuan upah, ya, karena itu yang sedang ditunggu oleh para anggota kita. Ya, kita dari aliansi bagaimana ikut bagaimana kenaikan upah ini bisa dijalankan, ya, bukan karena kemudian alasan COVID, alasan krisis dan lain-lain. Ya, itu selalu ada dalam undang-undang pengecualian, ya. Tetapi ada perusahaan yang mampu. Jangan sampai perusahaan yang mampu juga kemudian mengatakan alasan kemudian turun semua alasannya, ya, tidak mau menaikkan gitu. Kan ini kacau kalau kayak begitu. Kalau memang dibuktikan dia tidak sedang krisis, ya itu ya harus kita bantu gitu. Pemerintah harus bantu dia, dan kita juga buruh bukan orang yang arogan, harus tidak. Ya, tapi orang susah percaya sekarang sama Presiden Jokowi. Ijazahnya jadi gugat palsu. Ya, tetapi intinya kurang lebih begitu ya. Nah, kami merencanakan akan turun aksi itu ada beberapa tanggal, tapi mengerucut kepada tanggal 9 November. Iya. Dan antara tanggal 15 atau 17 November. Artinya masih tetap dalam pembahasan. Ya, ada pembahasan berikutnya, tetapi kita kemungkinan akan mengerucut ke situ. Ya. Adapun kita akan unjuk rasa di tanggal tersebut 9 dan atau 15 dan atau 17. Ya, itu adalah ke Kemnaker. Kemudian juga ke Menko Perekonomian. Ya, kemudian juga ke MK, ke Mahkamah Konstitusi, untuk membicarakan tentang bagaimana tentang upah, ya, karena ini sangat strategis kan, gitu. Makanya kita akan bicarakan di geruduk teknis, kita coba nih, kira-kira itu, ya, makanya kawan-kawan, bagi semua anggota federasi atau konfederasi atau serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Juta Buruh untuk siap-siap menurunkan anggotanya. Kita akan turun di ketiga tempat tersebut pada tanggal tanggal 9 dan atau 15 dan atau 17. Tempatnya adalah Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Menko Perekonomian, dan Mahkamah Konstitusi. Itu rencana kita. Dan kemungkinan itu akan kita kerucutkan pada 1 atau 2 tanggal. Begitu pertemuan pada hari ini. Kita tetap akan memperjuangkan bagaimana Omnibus Law itu dicabut. Bahwa tuntutan itu dicabut dengan aksi yang besar. Yang sudah kita sampaikan bahwa tuntutan berikutnya dalam aksi besar itu adalah menuntut Pak Jokowi mundur dari presiden. Ya, karena kita sudah berkali-kali aksi. Tetapi itu adalah aksi besar. Tetapi hari ini kita akan tanggal tadi itu khusus tentang bagaimana pengupahan. Karena memang anggota bertanya juga aspirasi, apakah
Jadi aspirasi kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia, yang hari ini tidak usah galau lah. Tapi tetap aja konsisten berjuang memperjuangkan upah-upah, baik itu upah kabupaten, upah minimum provinsi atau upah sektoral itu di daerah masing-masing, karena tetap kita yang ada di pusat ini tetap akan mensupport itu mati-matian, karena biar bagaimanapun tujuan kita berserikat ini salah satunya adalah dapat menciptakan kehidupan dan upah layak bagi kaum buruh Indonesia. Nah, tadi disampaikan oleh Bung Arif tadi bahwa ancang-ancang tanggal udah ada, namun pengumuman resminya mungkin kita akan rapat lebih lanjut lagi, karena akan lebih masuk ke teknis dan detail daripada rencana maupun strategi daripada aksi-aksi itu. Dan tetap Aliansi Aksi Juta Buruh ini tetap akan lagi berkoordinasi dan konsolidasi untuk satu tujuan besar juga, yaitu aksi besar yang akan kita laksanakan dengan tuntutan, yaitu meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya, karena sudah didemo berkali-kali dengan tuntutan yang kita udah sampaikan, mulai dari cabut undang-undang Omnibus Law, batalkan kenaikan harga BBM, kemudian tolak RUKUHP, turunkan harga dan lain-lain sebagainya, itu tidak digubris. Jadi karena Presiden Joko Widodo sudah buta dan tuli, maka ya tidak ada cara lain lagi. Jadi apa yang mau disampaikan? Udah 3 kali ASB ini melakukan aksi plus dengan long march, tapi belum didengarkan. Jadi wajar-wajar saja ketika buruh berbicara tentang satu suara, satu tujuan yang sama, itu minta Jokowi untuk mundur dari jabatan. Jadi tolong dicatat tadi yang diumumkan oleh teman-teman, khususnya Pak Arief ya, yang menyatakan bahwa tanggal 9 November akan ada aksi mengisi 15 atau 17 ya November terkait dengan khususnya isu pengupahan yang berkembang dan Omnibus Law. Ya, itu ke Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Menko Perekonomian, dan juga ke Mahkamah Konstitusi. Dan itu saya rasa tolong dicatat, dan mari kita bersama-sama mendesak dan sekaligus mempertanyakan supaya di lapangan jangan diberlakukan dulu lah, kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan teman-teman paham bahwa kita tidak berhenti berjuang, dan ini untuk memperantarai bahwa ada niat besar dari Aliansi Aksi Juta Buruh juga untuk tetap berjuang dalam skala yang lebih besar. Dan itu tanggalnya akan diputuskan kemudian Pak Arief ya, teman-teman ya, gitu. Selesai, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jumur. Nah, Bu Narti, sekaligus saya mau dengar closing statementnya. Ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Bebas di sini mah. Terima kasih. Apa yang tadi sudah kita sama-sama dengar, bahwa ini adalah tahun untuk perjuangan upah, perjuangan sejengkal perut, atau disebut kesejahteraan khususnya kaum buruh Indonesia. Maka hari ini kita sama-sama sudah mendengarkan, sudah menentukan tanggal 9, 15 atau 17. Ini adalah hari yang kita sudah tentukan. Aliansi Sejuta Buruh turun ke jalan lagi, dan kawan-kawan khususnya kaum buruh seluruh Indonesia bersiap-siap. Kami pimpinan tingkat pusat atau Aliansi Aksi Sejuta Buruh tidak lupa dengan apa yang hari ini Anda rasakan soal perjuangan upah yang sudah 3 tahun tidak naik. Hari ini kita sama-sama, kita turun, kita perjuangkan yang tadi sudah ditetapkan, yaitu ke Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perekonomian, dan MK. Apa yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa ada di sanalah tersandra persoalan yang hari ini kawan-kawan sudah 3 tahun tidak naik. Kenapa? Undang-undang Omnibus Law itu yang menyandra soal upah tidak naik. Saya rasa itu, maka kalau itu juga tidak didengar oleh 3 elemen ini maupun Presiden, maka lebih baik Presiden Joko Widodo mundur
dari jabatannya. Karena itu yang lebih baik daripada ini ditunda-tunda. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah lanjut ke Bung Arif, ada yang mau disampaikan juga sekaligus closing statement. Oke, jadi sekali lagi kita berharap bahwa upah buruh yang sudah lama tidak naik 3 tahun itu ada naik ya. Jadi gini, sebetulnya rumus-rumus itu salah semua. ya. Yang paling gampang upah minimum itu jangan dibilang naik upah. Ini mempertahankan. Ya, ya. Karena nilai rupiah dalam jangka waktu sekarang ini sudah turun. Iya, iya, iya. Ya kan? Karena Jadi dolar logikanya ya. upah minimum itu disesuaikan dengan nilai rupiah sekarang. Iya. Karena harga sudah pada naik semua Ya, kan. ya. Jadi bukan menuntut naik sebetulnya, menyesuaikan. Dan yang paling mudah menyesuaikan itu adalah nilai rupiah sekarang itu ada di mana. Iya. Kalau kira-kira nilai rupiah ini sekarang ternyata dibanding 3 tahun lalu pada saat penentuan upah minimum itu misalkan di bawah 20, sekarang sudah beda 20%, ya kan? Kalau dulu misalkan, ini contoh saja, dulu dengan 1 juta bisa nilai rupiah itu bisa beli barang A dapat 10. Iya. Sekarang dengan 1 juta beli barang A hanya 8. Ya. Berarti kan nilai rupiah turun 20% kan? Ya, ya. Maka ya dinaikkan saja menjadi Ya. 20% nilai rupiahnya. Itu kan penyesuaian supaya buruh bisa mempertahankan daya belinya. Nah, dan masalah di daerah juga itu ada Ya. terjadi disparitas upah yang cukup jauh. Padahal satu provinsi. Contoh misalnya nih, Kerawang, Bekasi, ini kan udah hampir 5 Ya, jutaan. ya. Ah. Majalengka, Cianjur, Ya, kalau Cirebon itu 2 juta, Iya, ya. 200 berapa gitu. Kalau itu masalah kebijakan dari pemerintah. Nah, itu dia. Pemerintah itu kalau menurut saya bahasa gampangnya ya supaya gampang mudah, pemerintah tidak paham Ya, itu dia. tentang bagaimana merumuskan kebijakan pengupahan. Bagaimana mesejahterakan rakyat intinya itu. Upah minimum Kacau. itu Iya, iya. harusnya sedunia satu kalau semua harga sama. Iya. Di Indonesia karena harganya beda Indonesia, ya upah minimum Indonesia kalau semua provinsi sama. Iya. Karena di provinsi juga ada disparitas yang tinggi antara Papua dan di Jawa misalkan, Ya, atau di ya. Sumatera di mana-mana, makanya upah minimum provinsi. Iya. Kalau di satu provinsi disparitasnya tinggi, ya kan? Antara misalkan Kerawang sama Majalengka, Iya. atau sama Banjar, Iya. jauh kan, bisa Iya, 2 kali jauh, lipatnya jauh, kan? iya. Iya, itulah muncul upah minimum kabupaten. Sebetulnya gampangnya kalau di RT 1 sama RT 2 juga bedanya tinggi, Iya. ya ada upah minimum RT 1. Iya. Iya. Kalau disparitasnya tinggi, Iya. itu loh pemahaman tuh harus ngerti Ya, dulu. cuma karena 3 tahun ini Kira-kira sudah- gitu ya. Nah, inilah yang kadang-kadang yang saya nggak ngerti. Ya. Ya intinya saya pernah berbicara di kementerian. Itu kementerian kayaknya juga masih kurang paham masalah Iya, begini. iya. Bukan kurang paham, memang pura-pura nggak paham aja. Dia mengerti. Antara kurang, pura-pura dan lain-lain. Iya, itu dia. Itulah Karena Indonesia. karena namanya Kementerian Ketenagakerjaan, seluruh rakyat Indonesia Oke. pasti memiliki persepsi yang sama. Ya. Dianggap tahu itu tentang Oke, dunia jadi ketenagakerjaan. karena ini closing statement, Iya, jadi iya. sekali lagi siap-siap kita turun Iya. untuk memahamkan kepada pemerintah Ya. tentang pengupahan. Yes. Iya. Ya, jadi sekali lagi Ya. tanggal 7, 9 tanggal 9 Ya. November. dan atau 15 11. November dan atau 17 November Ya. kita akan turun di Kementerian Tenaga Kerja, di Kementerian Perekonomian Ya. dan di Mahkamah Konstitusi. Yes. Khusus tentang bagaimana pengupahan ini dirumuskan. Iya, 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 iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit teman Pak Pres. Iya. Ya, jadi ini himbauan kepada pemerintah. Ya, Pak Presiden kan sudah bilang 2023 itu masa kegelapan. Ya. Ya kan? Nah, sekarang kita jadi bingung nih. Ya. Bagaimana sektor real itu bisa bergerak kalau upah buruh pekerjanya kecil? Ya. Sementara yang menggerakkan sektor real itu adalah buruh pekerja. Artinya memang kalau memang kebijakan pengupahan ini nanti rendah dibuat oleh pemerintah,
Ya pemerintah lah yang paling pihak bertanggung jawab terhadap sudah pasti rendah. situasi ekonomi nasional yang parah nanti ke depan. Sudah pasti rendah karena PP 36 itu yang dipatok sekarang itu turunan Omnibus Law itu hanya mengenaikan upah itu berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Betul. Artinya kalau pemerintah mau melewati masa-masa paceklik 2023 ya kan, setidaknya berikan upah yang pas dalam untuk menggerakkan sektor real gitu loh. Oh, jadi Pak Jokowi sudah bilang bahwa akan terjadi kegelapan di tahun 2023. Nah, Wah. kan begitu. Jadi ya kalau persoalan seperti ini ya terjun bebas lah kita kan gitu. Ya, Nah, sudah. Saya ya udah gimana usaha. Ya, itu. Hanya itu aja tambahan. Nah, Jadi kita menghimbau mumpung masih ada waktu barangkali Pak Presiden Jokowi bisa menyampaikan kepada kementeriannya supaya memperhatikan betul agar sektor real bisa bergerak karena Iya. sektor real yang akan menyelamatkan perekonomian Iya. nasional di tahun 2023. Saya pikir itu aja dari saya. Oke. Karena ada statement bahwa tahun 2023 Indonesia memasuki masa kegelapan katanya, maka dari itu Aliansi Aksi Sejuta Buruh yang akan menjadi pelita penerang Amin. di tahun 2023 nanti tentu saja melalui dengan aksi-aksi, tentu saja dibutuhkan juga kesadaran seluruh anggota untuk benar-benar serius berpartisipasi karena kita di sini semua sama bahwa kita memiliki visi dan tujuan yang sama dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini, yaitu mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Bagaimana mewujud adil dan makmur kalau anggota sendiri tidak sadar bahwa hari ini seluruh hak-haknya sedang terpenggal, sudah digorok, sudah di titik nadir akibat undang-undang Omnibus Law, undang-undang jahanam biadab itu yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo beserta dengan DPR, dan itu menjadi dosa besar Anda karena atas dasar kebijakan itu jutaan kaum buruh mengalami penderitaan hari ini. Nah, maka dari itu kami dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh berharap ayo seluruh kaum buruh Indonesia sadar sesadar-sadarnya karena diam itu adalah pengkhianatan, bangkit atau bangkit melawan atau diam tertindas karena perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata. Demikian, semoga tayang ini bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup. Bacakan undang-undang Omnibus Law. Mosi tidak percaya.